Barat. Saya dari kecil sampai saya sekarang tinggalnya di Jakarta. Mama beli rumah di daerah Bekasi, jadi pisah sama mama. Dari kecil saya orangnya agak-agak tomboy. Ya, pergaulan saya banyakkan bersama Alakion, Muslim. Ikut grup ini gara-gara tekan pencarian Batak gitu, pengen tahu tentang adat-adat Batak. Ya banyak temen dan banyak pariban juga. Itu aja sih Pak Abang Parhusip. Gini nah, jadi tadi aku sempat tangkap orang tua itu beli rumah di Jakarta itu sama mama. Maksudnya tadi apa? Pisah. Iya pisah, mamaku beli rumah di Bekasi. Jadi aku kan karena kerja di Jakarta, jadi aku ngekos gitu. Terus kalau maaf nih, kalau orang bapak, Bapak sama mama masih hmm, berapa saudara itu? dua bersaudara. Hmm. Yang ku maksud gini, kalau boleh tahu nih, itu sekolah dari SD, SMP, SMA, bahkan sekarang nih posisi apa kerja atau apa gitu. Bisa diceritain? Iya posisi. Saya SD negeri, SMP saya negeri di Jakarta Barat. SMA saya nggak masuk negeri karena mungkin nilai saya kurang bagus. Saya masuk di sekolahan swasta tapi sekolahan Muslim, Sanawiyah Tarbiyah Islamiyah. Saya lulus, saya nggak kuliah karena dulu berpikiran kalau saya kuliah saya dapat pasangan di bawah saya nggak disetujuin sama mama, makanya saya nggak mau kuliah karena saya kan anak perempuan. Pikiran saya sih seperti itu dulu. Saya kerja di 7-Eleven dulu, tapi 7-Elevennya udah bangkrut. Saya sampai kepala toko di 7-Eleven. 7-nya bangkrut 2017. 2017 Sevel bangkrut, saya ngelamar, saya coba di PT Kawan Lama S-Hardware. Puji Tuhan, saya diterima sampai saat ini dan sudah senior senior sales. Itu aja sih Bang Parhusit. Terus tadi aku sempat tertarik itu bilang itu buka tele, pertama buka tele langsung searching Batak. Artinya itu masuk sendiri ke ini, ke grup ini. Iya, saya masuk sendiri. Saya bawa teman saya 3, tapi teman saya tidak aktif. Hmm. Terus kalau aku boleh tahu selama itu di sini apa yang itu dapat nilai positif negatifnya? Positif, banyak teman ngerti tentang adat yang artinya sinamot, tentang tentang adatnya Batak. Negatif banyak kenalan aja sih, itu aja. Hmm. Istilahnya banyak belajar ya karena perjalanan hidup itu maaf maaf nih banyak bergaul dengan Muslim gitu ya. Dan bahkan sekolah SMA pun di madrasah sanawiyah ya kan. Artinya nilai-nilai kebatakan itu selama sekolah itu nol gitu kan. Bukannya di kawan lama sekarang ini banyak orang Batak di PT yang sekarang itu kerja. Kalau Itu kawan lama bidang apa ya? atasan iya banyak. Kawan lama banyak kok. Kawan lama kan ada PT-PT-nya ya. Iya. Kebetulan saya di PT Software-nya. Oh, Toko-toko perkakas. Jadi pembelian perkakas rumah tangga, beli software. emang di PT kawan lama itu nggak ada komunitas gitu.
kayak rohani apa gitu? Nggak ada toh. Di kebetulan saya ditugasin di daerah Kemang. Nah, daerah Kemang itu untuk Kristennya Ya. cuma hanya tiga Hmm, dari orang. tapi udah lumayan ya posisi itu di kawan lama. Puji Tuhan tuh. Super spacer apa? Sales. Sales sih ya. Itu Jadi udah saya setara. yang menemani customer-customer. Hmm, terus selama itu tidak mengenal habatakon atau kurang paham tentang adat-adatan selama perjalanan itu di sekolah hingga kerja saat sebelum masuk Batak Tele, perasaan itu seperti apa mengenai Batak? Saya sebelum kenal tele, saya nggak pernah tahu tentang Batak, bahasa-bahasa Batak juga nggak tahu. Makanya saya ingin coba-coba untuk masuk grup Batak itu lebih mengenal wawasan ya. Kalau gitu kapan-kapan kan kita ada grup Jabodetabek itu gabung lah untuk datang gitu kalau ada pertemuan. Nah, karena kan tiap daerah kita adalah meet gitu atau kopdar. Siapa tahu kan dengan selain virtual kita lebih dekat berjumpa secara real gitu. Biar lebih kusuk lah kalau dibilang lebih dekat gitu. Iya, udah diajak juga sama Kak Wenti waktu itu dia VC aku. Dia ngajak untuk gabung, tapi kebetulan di daerah Bekasi. Saya Emang di mana jauh kalau tinggalnya? daerah sana. Itu Di di mana? Kemang itu. Oh, selatan. Kemang. Dekat lah. Oh, Kemang ke Bekasi ya, lumayan ya. Iya betul. Kalau Kemang pertama iya deket. Terus yang itu dapat nih salah satu contohnya yang itu bangga gitu loh. Ternyata di grup ini aku bisa kenal ini, bisa tahu ini kayak itu bilang tadi tahu adat sedikit lah walaupun dasar. Terus tahu tarombo atau tutur ya, tutur dalam arti panggilan gitu. Itu gimana? Senang atau apa perasaan itu di situ? Eh, Mengetahui itu semua. Seneng, seneng banget itu. Apalagi saya jadi tahu artinya sinamot tentang belajar. Tadinya kan kalau saya mikirnya nggak pernah mikirin kayak gitu ya toh. Ini itu yang waktu sharing itu yang masalah itu maaf nih pribadi nih. Boleh nggak? Boleh, boleh. Yang waktu sama tentang cowok itu ya. Iya benar-benar. Makanya saya waktu itu Oh, betul-betul iya betul-betul iya iya. drop banget waktu kemarin. Iya iya paham aku karena pada saat itu aku sempat dengar sekilas bahasanya itu cowok kalaupun nikah nggak ada istilah kata marpesta lah ya. Kalau nggak salah aku dengar pantas lah. Dan itu kayaknya menyetujui dia dalam hal itu saat itu lah ya. Iya, tapi iya benar karena saya mikirnya kan dulu, aduh seharian ngapain beradat-adat gitu dulu. Ternyata pas dikasih tahu, saya baru sadar. Oke. Ya itulah rapatannya ketika kita tidak tahu jadi tahu dan ketika tahu kita jadi ngerti bahkan paham baru kita dapat oh ternyata itu bukan hal sia-sia dalam apa nama kultur kita di Batak gitu. Sebenarnya beda tipis kita itu. Aku pun orang sini. Aku lahir di sini, besar sekolah dan nikah pun di sini. Sama kita punya punya jalan hidup yang sama. Ya disinilah kita banyak belajar. Aku pun belajar banyak di sini.
banyak belajar dari adik-adik, lelai, abang-abang, sama. Ya harapannya lebih banyak lagi lah itu dapat pelajaran di sini, ya dalami, bahkan kalau bisa nanti buat teman-teman itu di tempat kerja itu bisa ngejelaskan apa itu manggil tulang, apa itu manggil itu, apa itu manggil IBAN, termasuk kata sinamot. Itu sih harapan kami buat maaf nih member-member seperti itu gitu yang tadinya hidup perjalanannya nggak kenal Batak sama sekali, ketika masuk di sini ya bisa ngajarin bahkan begitu itu. Kira-kira kayak gitulah itu. Iya itu. Tapi Tapi saya sayang, masuk sini kenapa? ada masuk sini udah ketemu Pariban, tapi Paribannya galak banget ya. Nah, kadang ya lihat-lihat orang lah, semua suku, semua agama kan kita nggak bisa katakan seperti itu. Tapi kalau rata-rata iya gitu. Kalau kenal lebih dekat mungkin kegalakannya hanya seberapanya, cuman gayanya bisa jadi. Kadang gitu ada orang namanya halus lembut gitu kan, contohnya, cuman suaranya keras, ya itu paham lah orangnya siapa gitu. Terus ada orang namanya galak tapi bahasanya lembut halus, ya macam lah, sama suku kita dengan yang lain. Tapi pada intinya orang Batak selalu menghargai Boruni Raja. Maaf maaf, aku berani taruh 90% orang Batak jarang cerai, apalagi itu di Jabodetabek. Mungkin itu lihat teman-teman itu yang nikah suku seberang lah ya kita bilang, beda dengan kita, bener nggak? Benar, benar. Saya lihat Nah itu. teman-teman saya banyak yang sudah nikah umur-umur saya, tapi udah pada perceraian, udah punya anak. Nah Makanya saya itulah. kan daripada salah melangkah, makanya saya mencari orang Batak itu. Soalnya dari saya kecil sampai umur saya 30 tahun, saya selalu pacaran dengan anak Ion dan tidak pernah Batak. Nah, dapat orang Batak, tapi orang Bataknya galak. Yang kemarin ya. Iya, dia dia tapi saya bingung itu. Dia galak, tapi nggak mau kehilangan saya. Saya juga bingung. Itu yang ku bilang kemarin, ada selangkah lagi kan chemistry kalian yang nggak sampai. Cuman di situ doang. Cuman kalau memang nggak bisa ya nggak usah dipaksain kan gitu. Karena kadang Tapi kenapa? tapi tapi karena orang tua lah, terkadang itulah yang memberatkan hati. Jadi orang tuaku dan orang tuanya itu saling dekat. Jadi ketika saya udah bilang saya udah putus, kan saya mengucapkan putus kan. Tapi orang tua yang si laki ini bersikeras untuk mendekatkan aku dengan dia. Oh, berarti secara kekeluargaan kalian kedua belah pihak sudah dekat ya. Cuman ya gimana ya? Yang mungkin nggak gampang sih masalah masalah jodoh kan gitu. Yang menjalani kan kalian kelak gitu. Kalaupun dipaksakan dengan keadaan kayak gitu, emosi, marah, ya maaf, maaf kasar lagi kan. Ya orang tua Ya kan dia kurang tahu. kasar, Iya, tapi dia belum iya. main tangan. Memang mungkin Tapi belum, tapi kan nggak tahu. iya sih. Takutnya kan mungkin itu di lu belum nikah aja masih pacaran begini cara lu. Takutnya kan itu mungkin itu yang ditakutkan. Ya aku jujur aja memang banyak orang Batak kayak gitu. Nggak, tapi nggak rata-rata. Aku nggak munafik. Itu ada. Ketika jadi istri ditopari ada, tapi yang aku tahu dan jarang itu cerai walaupun sampai kayak gitu. Kenapa? Ya itulah hebatnya kita. Sinamot, adat ketika itu dijalankan, ketika jadi suami istri nggak mudah mereka untuk menceraikan karena prosesnya pun harus melalui adat juga gitu. Itu makanya orang Batak dibilang kenapa jarang cerai. Oh iya, Artinya iya, iya. kesetiaan Karena lebih tinggi di kita. dia kayak mamaku. Mamaku kan juga gitu tuh. Papaku supir, main cewek mulu. Mamaku nangis, depresi. Makanya dulu saya sempat bilang, saya nggak mau pacaran sama orang Batak. Orang Batak tuh jahat gitu. Oh, punya trauma tersendiri ya dalam perjalanan hidup itu ya.
Ya Iya, itu dalam tadi itu nggak keluarga ya. ceritakan. Iya, tadi itu nggak itu ceritakan masa kecil itu. Jadi kurang tangkap juga aku. Hmm, Iya, dari kecil aku hidupnya ini loh, Tok. Dari kecil saya mandiri. Saya sama orang tuaku nggak dekat sama saya. Mereka lebih sayang. Kalau mamaku lebih sayang bapakku. Cinta banget sama bapakku. Jadi anaknya iya. yang perempuan ini disia-siakan lah. Beruntungnya lah diriku, aku tidak ikut ke pergaulan bebas. Jadi aku untungnya saya punya tetangga orang Katolik. Dia orang Cina. Ya, saya puji Tuhan sih saya jadi kayak dididik sama sama beliau gitu. Dan Hmm, dia mengajari aku selalu untuk ih jangan benci loh gitu. Masa Tuhan Yesus aja diginiin kok dia nggak marah gitu. Jadi dia ngajarin kasih lah ya kan. iya. Nah jadi itulah rasa traumaku dari kecil aku kasih sayang aku tuh saya nggak pernah menerima dari Ntar dulu. kecil dari orang tuaku. Saya nggak pernah Bentar nerima dulu. Artinya kau kurang respect sama orang tua. kalau saya sayang sama orang tua, tapi kalau untuk eh, apa deket banget tetap saya deket. Tapi kalau lebih deket sama enciku, saya lebih deket sama enci aku. Oh, itu ya berarti betul lah. Bahasaku kan tadi kurang, bukan tidak, kurang. Lebih dekat engkau pada inci yang Katolik ini karena dia banyak mengajarkan hal-hal tentang kasih kan gitu. Daripada maaf nih kedua orang tuamu kan gitu. Di, bener, karena dulu Iya. saya dari kecil eh, dari umur 4 tahun ya saya sudah disuruh masak itulah kerasnya orang Batak kan makanya saya dulu mikir ih saya nggak mau pacaran sama orang Batak orangnya galak-galak bapakku apalagi kan kalau mukul dulu nggak pernah pakai apa ya selalu nonjok di kepalaku ini loh jadi eh, trauma itu pasti ada lah makanya setiap manusia kalau karakternya seperti ini pasti mempunyai karakter masa hidupnya pahit gitu. Nah, itu pernah mengalami hal-hal pahit Iya dalam toh. perjalanan hidup itu. Cuman hanya sebatas di keluarga. Berapa saudara tadi? Lupa aku. Dua, dua, Oh, dua cewek dua. bersaudara. Adekku daong laki lah. Oh, itu ya. Ya, adekku tuh dari kecil nggak pernah dicubit dia, nggak pernah dipukul. Nah, orang National tuaku itu Lepicio. berubah ketika Sabar Jo. adekku narkoba. Barulah, oh ini anaknya yang ternyata yang perempuan ini enggak. Barulah mereka yang banyak kabar, nanya-nanya tentang aku, "Lu sedang apa gitu." Hmm. Oh, jadi terjadi juga kecemburuan sosial sama itomu ya atau adikmu. Iya, adekku itu yang laki dulu disayang banget. Beda sama aku. Kedua orang tuanya, kedua-duanya. Iya, dua-duanya. Dan kau rasakan itu Nah, perbedaan itu. dirasakan lah dari uang saku ketika aku sekolah SD, SMP, SMA. Kan kelihatan. Aku SD uang jajan, aku beda sama adekku 4 tahun. Aku kelas 1, aku jajannya masih zaman dulu 100 perak. Sampai kelas 3 SD aku 100. Adekku baru masuk udah 2.000. Perbedaannya jauh sekali kan? Iya, ya. Harusnya kan lebih besar kakaknya atau yang lebih tua. Dan itu kok Iya. kecewa gitu. Kecewa pastilah, tapi sekarang aku nggak merasakan apa-apa lagi kan, karena kan kedua orang tuaku sekarang sudah baik sama aku dan mereka juga mengizinkan aku untuk
Dengan siapapun aku nggak apa-apa, tapi satu orang Kristen. Udah itu aja mamaku. Dulu aku dapat pacar orang Muslim. Dia baik banget. Dia ngajarin saya tentang Muslim. Dia sayang orang tua gitu. Dia ngajarin aku sebagai cewek yang lembut. Tapi sayang orang tua aku tidak izinin. Malah mau dibuang waktu itu. Oh, berarti putus kan orang tua. Putusnya bukan. Saya tetap milih cowok itu sebenarnya. Tapi cowok itu takut dibawa Kristen sama saya. Karena saya selalu kalau di saya tuh nggak pernah marah orangnya. Jadi kalau eh, dia takut katanya ntar gue dibawa ke Kristen sama lu gitu. Oh, terus itu masih sekolah. Itu adekku di Bali semenjak dia kena narkoba kan, tidak diterima di daerah Bekasi. Dia ke rumah saudaraku yang di Bali, tinggal di sana. Oh, maaf maaf nih. Berarti itu nih itu kena pergaulan kayak gitu, hampir narkobaun. Iya, mungkin karena dia itu nggak pernah dimarahin, dia nggak tahu arti salah. Jadi mungkin dia melakukan kesalahan jadinya. Oh, macam dimanja gitu ya. Akhirnya dia salah jalan. Dia dimanja banget tuh. Sampai dulu saya mikir, enak ya jadi laki-laki. Kok nggak pernah dipukulin, nggak pernah diapa-apain, nggak pernah salah lah, sedikit salah, nggak pernah. Ya enggak juga sih. Banyak juga sih orang kita anaknya laki-laki merasa kecewa dengan orang tua. Cuman mungkin posisinya kalian cuman dua dan di Batak memang laki-laki kadang yang diangkat gitu. Kalaupun apa itu ya larinya berusia kangen lah. Karena lagi pula berusia sadar juga itu termasuk. Cuman kalau aku dengar sejarah perjalanan itu ya mungkin iya benar itu merasa dikucilkan. Terus itonya itu atau adiknya itu lebih diperhatikan. Iya Tapi tuh. itu dari semua perjalanan hidup itu nggak ada itu benci benci semua itu kan. Tidak ada. Dikarenakan dulu saya mempunyai satu kata dari enciku. Dia selalu bilang, waktu saya diusir dari rumah, kan ketika aku ngelawan tuh papaku dulu, karena aku kan dipukulin terus, diikat tanganku ditaruh di kolong tempat tidur, sempatlah sampai terjadinya seperti itu. Aku diusir, terus aku perginya ke rumah enciku sebelah rumahku. Cuma pindah, Heeh. perginya nggak jauh-jauh. Terus enciku bilang, cengeng banget gitu. Ingat Yesus aja dipantek gitu, dia nggak benci. Siapa yang dia benci? Padahal si Yudas Iskariot nggak pernah benci dia gitu. Terus aku langsung kayak sadar, padahal kita sama-sama manusia. Oh iya ya. Dari situlah aku nggak pernah benci siapapun. Pokoknya orang jahat sama saya, ya udah. Mungkin dia belum tahu artinya gitu. Nah, nah mungkin kemarin pasangan saya juga marah. Mungkin karena etikaku kali ya, suka kalau ngomong asal jeplak aja gitu. Dan saya belajar, saya setiap ini kesalahan saya selalu belajar. Halo?
Iya, orang itu sih teman saya yang oh ya udah gampang 6.000 ya. Halo, mana dia? Maaf, sinyalnya jelek. Oh iya, pantas aku nggak dengar tadi. Gimana tadi? Seven Eleven itu pernah jadi Seven Eleven kepala toko itu cabang ya. Iya, Bang. Tumbangnya Seven Eleven 2017 ya kalau nggak salah itu. Benar. Benar itu. Mm-mm. Itu Jakarta megang waktu itu Seven Eleven, apalagi dia 24 jam, satu-satunya apa apa ya kalau dibilang apa sih kayak Tempat Alfamart nongkrong. tempat nongkrong Benar. ya. Iya paham aku itu istilahnya kayak toko kecil tapi tempat nongkrong dan 24 jam sebelum adanya apalah Grab online itu. Anak-anak muda biasanya di situ ya. Berarti Iya, benar. kreativitas itu tinggi dong. Kalau kepala toko biasanya kan berarti banyak solusi untuk cari pelanggan gitu kan. Apalagi itu kepala Benar. tokonya. Iya, soalnya dulu masih muda juga nongkrong di situ kami sering dulu di taman apa itu? Aduh, lupa aku. Ah, pokoknya biasanya di keramaian-keramaian anak-anak nongkrong anak muda lah itu adanya 7-Eleven. Iya, itu pada zamannya masih ada bir ya. Sekarang udah nggak ada bir, 7-Eleven mulai tumbang. Iya, betul. Terus langsung dapat itu, sempat nganggur. Puji Tuhan langsung dapat. Jadi ketika saya Sevel bangkrut kan 30 Juni, sebelum bangkrut kan dia udah ngasih tahu nih akan tutup semuanya 30 Juni. Nah, saya ngelamar tuh. Nah, atasan saya ngasih tahu, saya coba kamu PT yang paling bagus adalah PT Kawan Lama. Jangan cari PT-PT yang lain, takutnya tumbang. Sedangkan 7-Eleven itu juga dulu kan PT-nya besar. Dia aja bisa tumbang, dia bilang seperti itu. Saya sebelum ngelamar, saya berdoa sama Tuhan, tapi saya telepon mamaku, "Mah, doain saya ya, besok kakak mau ngelamar. Kalau kakak diterima, kakak masih di Jakarta, tapi kalau kakak nggak diterima, kakak pulang ke Bekasi." Ya, puji Tuhannya langsung seminggu aku langsung dipanggil. Wow, cuma seminggu perbedaannya ya. Ya, puji Tuhan. Dikarenakan mungkin saya ketika saya ngelamar, dia lihat saya kepala toko, dia nyuruh saya langsung supervisor tes selanjutnya. Saya nggak mau karena saya waktu jadi 7-Eleven saya dari bawah. Saya pindah ke S1R kan belum tentu saya menguasai data-datanya. Jadi saya harus belajar juga dari bawah. Saya bilang sama ibunya, saya tidak bisa Bu, saya harus belajar dari bawah. Karena saya waktu 7-Eleven saya dari bawah, saya bilang gitu. Mungkin itulah yang membuat dia tertarik dengan saya. Oh, iya, iya. Dan itu betul. Ketika kau diterima langsung dari bawah ditugaskan, Iya, diposisikan. dari bawah. Dari bawah dan toko baru. Beruntungnya aku. Oh, dan pelan-pelan itu meranjak lah ya. Iya, pelan-pelan. Dan ternyata datanya tuh sulit juga. Iya ya. Untung kau ambil statement itu. Jadi kau bisa pahamin. Ternyata ada perbedaan sistem antara kerjaan lama dengan baru, walaupun agak-agak sama posisinya gitu kali ya. Benar itu. Aku kembali lagi ke belakang. Ketika kau di Sanawiyah 3 tahun lah itu ya. Itu kau jalanin ibadah. Ketika saya di sekolah sanawiyah, saya tidak pernah kenal Tuhan Yesus lagi. Nah, itu yang kutarik karena aku tahu sekolah seperti itu bahkan agama mereka lebih kuat diajarkan di pendidikan kan. Dan itu Benar. sempat ikut-ikutan kan.
Saya ikut-ikutan bukan karena sekolahannya ya, Tok. Tapi saya ikut-ikutan ketika Pergaulan. ketemu pasangan. Bukan. Ketika saya mempunyai teman saya itu sholatnya rajin. Saya itulah yang membuat daya tarik saya. Artinya itu sempat memahami pelajaran mereka tentang keislaman. Walaupun Iya, itu belum Islam. sampai saya ikut kajian itu. Sampai Oh, Marifatul Allah, saya ikut kajian. wow. Di Taman Mini. Wow. Dan ya puji Tuhannya, ini mungkin doa mama saya ya. Mama saya yang doanya tiap malam katanya sih. Jadi ketika saya putus sama pasangan saya itu, mama saya bilang akhirnya doa saya terkabul itu sih. Oh, berarti aku bisa tangkap mamamu itu ada peperangan rohani menghadapi kau saat itu. Artinya saat kau menjalani hubungan di saat itulah mamamu manjatkan doa. Itu dibilang peperangan rohani. Ketika kau susah ditegur, ketika kau susah untuk diarahkan, ya doa lah jawaban satu-satunya. Soalnya Bener, kalau kau sudah sampai minta pul kayak gitu, sampai ikut sampai ikut ajaran-ajaran kajian. kayak gitu, Tapi saya kajian, belum masuk. kurasa ya pasti belum masuk karena kan tujuannya kan di situ dulu dari awal. Karena ya jujur aja itu aku pun ada satu membelot karena memang seperti itu awalnya. Kaji lama-lama ya udah nikah sama bukan agama Nasrani lah aku bilang. Itu yang aku bilang tadi kuat orang tuamu memanjatkan doa untuk kau kembali kepada pangkuan ibumu. Itu sih. Dan kau harusnya bersyukur di balik Iya, perjalanan bersyukur. hidupmu ada rasa kasih sayang yang lebih lebih kuat tanpa tanpa apa ya, tanpa kita lihat kalau dibilang kan gitu. Iya, benar. Tapi saya bersyukur banget sama Tuhan Yesus ya, sangat-sangat baik gitu. Hmm. Jadi saya mengerti gitu, arti kasih itu sebenarnya ketika pasangan saya aja marah-marah, saya tidak pernah balas dia. Jadi dia tambah marah-marah terus sama saya. Saya cuma bilang, kok hidupmu nggak ada kasih, sedangkan kamu dekat sama mamanya dia itu Pentakosta itu. Oh, Mamanya Pentakosta yang selalu kuat dengan Tuhan Yesus. Saya juga kaget gitu. Sedangkan saya kan jauh dari Tuhan. Saya itu eh, eh, kenal sama pasangan saya adalah dari customer juga kan, yang pernah aku oh, ceritakan di sini. nah, Dan puji Tuhannya dia orang Batak, PNS yang tidak sombong menurut saya ya. Mau bergaul atau berpacaran dengan seorang saya yang cuman sales SPG gitu loh. hmm, Terkadang kan orang Batak yang saya tahu ya, mereka melihat strata, pendidikan, dan pekerjaan. Tapi pasangan ya, saya tidak pernah nanya itu. Saya mau sama dia dikarenakan dia tidak melihat strata saya. Tapi dia melihat saya tuh pintar. Bagi dia tuh saya pintar. Sampai saya dikasih buku-buku dan dikasih les bahasa Inggris sama dia. Dan dia bikin saya kayak saya tuh, wah saya jadi kayak orang berguna gitu. artinya kayak nambah ilmu apa memberikan ilmu ya, mengajarkan. Tapi ya, Iya, tapi kalau walaupun dia dia emang Batak asli. dia papanya Tarihoran, mamanya Cina. Oh, berarti nggak murni ya, Nggak bapaknya murni, aja. makanya dia nggak ngerti tentang adat Batak juga dan sama-sama nggak bisa bahasa Batak juga. Tapi mukanya Batak banget, makanya saya dulu nggak demen sama dia. Oh, Dulu dia pantas lah. deketin saya terus, nggak demen sayanya. Saya apaan sih nih cowok gitu kan. Tapi ini kayaknya mungkin juga dari Tuhan juga kali ya. Waktu keluarga besar saya pada datang ke rumah, terus membawa ikan mas
pakai nasi tuh loh toh. Itu artinya apa ya toh? Keluarga besar dari tulang atau dari apa? Dari mama. Iya berarti dari keluarga tulang hula-hula. Ya. Bawa ikan mas Nah, saat apa? Saat apa dulu? ceritanya kan papaku habis kecelakaan tuh di Jambi. Nah, habis dari kecelakaan itu mereka 2 minggu kemudian pada datang. Tapi papaku tuh mobilnya yang rusak, tapi papaku puji Tuhan sehat. Oh, berarti Nah, kalau dari, ucapan syukur. ya terus mereka membawa apa namanya ikan mas. Kebetulan ada saya, jadi saya didoakan lah sama mereka. Oh, berarti iya sekalian. Itu orang berarti tulangmu itu kan? Iya betul. Iya Mama betul. tuaku, mama tuaku. Ada Iya mama tulangku juga tuamu sih. juga. Iya kakaknya mama kan? Berarti Kakaknya dari mama keluarga mama. betul, Iya. betul. Mereka doain aku kan, dia tanya, kamu kapan mau nikah gitu. Dia nanya kan, aku bilang wajahku nggak kelihatan tua ini. Ngapain nanya nikah, biar urusan itu Tuhan, saya bilang gitu kan. Nah, janganlah kau jual mahal, kata bapak tuaku, mama tuaku kan. Nanti jadi murah, kata dia. Ya aku jawab, aku nggak jual mahal, tapi Islam boleh, nggak boleh, tetap nggak diizinin sama mereka. Ya udah, dia langsung ditanyakan lah, mau aku jodohin, kata dia gitu. Karena di saat aku mikirnya, wah umurku udah tua ya, ya udah, iya gitu. Terus saya berdoa, terus ketemulah sama cowokku ini. Kayak doanya tuh kayak dikabulin sama Tuhan, dikenalin lah. Tapi dia punya sifat yang menurut saya dia galak gitu. Ya, yang kemarin lah ya. Ya anggaplah belum jodohnya. Iya. Kali jodohku sama si Pariban Lambok ini. Amin. Nggak ada dia. Oh turun Jangan, dia. jangan. Nanti dia marah. Oh itu paribanmu. Iya, kata dia sih Paribannya. Karena mamanya baru Parna. Oh iya betul. Ya itu nggak Tapi bohong aku emang betul. aku chat dia nggak dibalas. Checklist Emang satu. begitu. Memang begitunya sok mahal semuanya member Batak Tele di sini yang cowok. Sok Tapi sok itu apa sih namanya? cuman Pariban Lambok ini doang Yang Pariban. yang sombong. Oh, sebenarnya bukan sombong, memang dia gimana ya? Ah nggak usah lah itu pribadi dia, nggak mungkin aku ceritakan. Hi, Tapi aku tertarik sama dia. nah loh mati ki. Mhm, rame nah besok nih. Kalau rame dan nih kacau. Waduh, ya berusaha berjuang lah itu. Kalaupun memang, Tapi emang boleh ya Borunina Raja berjuang buat dapatin nah hatinya. ini buat dapatkan hatinya, buat kedepannya, buat membantunya, boleh. Kakaknya dibilang kalian Boruni raja, kalian pun raja, cuman posisinya boru. Kami anaknya raja. Artinya sama-sama raja, kan gitu sama-sama keturunan raja. Kenapa enggak? Bisa. Kalau memang kuat feeling itu ke Iban itu gitu. Ya perjuangkan. Tapi kayaknya si Pariban Lambok ini milih ini strata deh. Apalagi kan dengan kehidupanku yang pahit kan. Aku aku justru ketawa itu bilang kayak gitu. Karena aku tahu dia pun dari nol dan Oh, termasuk termasuk pahit lah kalau dibilang. Gak ada kuliah-kuliah. Sebenarnya sama aja konsepnya.
Cuman karena di itu tinggal Jabodetabek, memang aku akuin Batak Jabodetabek rata-rata memilih seperti itu. Serata di nomor satu kan, bahkan ada istilah setiap tingkat, setiap titel itu ada nilainya kan gitu. Kalau di Jabodetabek kalau itu dengar. Iya, iya. Saya mau coba Batak di Jabodetabek. Ya seperti itulah, pasti ditanya kuliahmu di mana. Selalu itu pertama kali yang dia temukan. Kuliahmu di mana? Status ya. Ya itu selalu kalau ketemu sama cowok Batak. Tapi beda sama pacarku itu. Dia nggak nanya itu. Dia nanya kesenangan aku, kesibukan aku. Ya kan mamanya nggak murni dari kita juga. Biasanya sih orang Mamanya, tua dari perempuan yang nekan burunya biasanya. tapi ini dia juga bingung kenapa mamanya dia senang sama aku. Dia selalu bilang. Jadi kalau aku bilang putus, kamu ya yang ngomong sama mama ya, kamu yang ngomong ya, gitu. Jadi aku ketika ketemu mamanya, iya mah aku putus soalnya dia kasar, kau bilang gitu. Mamanya bilang, dia itu mulutnya doang, kata mamanya. Tapi dia hatinya baik gitu. Coba kalau kali aja ketemu kamu, kamu bisa mengajari dia. Ya mau gimana, sudah terjadi dan sudah dijalani. Kemarin kan aku bilang kalau bisa kan jangan, karena cuma selangkah lagi kalian saling memahami kan itu. Cuma karena itu Iya, mungkin nggak kuat dengan temperamennya, dengan sikapnya, ya terjadilah kata putus kan gitu. iya, dia selalu bilang, "Hmm, kamu selalu mintanya putus, sedangkan aku nggak pernah loh ngucapin kayak gitu," kata dia gitu. Iya, kalau orang Batak udah sayang begitu, dia nggak bakal Iya, mau. dan Pak kita tuh udah tujuan beli apa? Patungan beli cicil rumah ya, toh ya. Hmm. Apalagi udah sampai ke macam itu. Iya, dan yang tapi saya sampai saat ini masih berkomunikasi baik sama mamanya. Sering teleponan. Iya harus, seperti aku ingatkan sama kalian lah adik-adik, kalaupun terjadi apa pertengkaran dalam hubungan, jangan sampai putus silaturahmi sama keluarganya kan gitu. Kenapa? Ke depannya resikonya di orang kita Batak, ketika kita putus dengan pacar kita terus keluarga kita benci, di pesta ketemu lagi nanti suatu saat, kan malu. Makanya kalaupun Iya, kita putus sama pacarnya, udah kalau bisa berhubungan baik tetap walaupun mantan kan gitu. Kenapa? Di pesta lagi nanti suatu saat kalian ketemu lagi, karena aku udah ngalamin kayak gitu. Itu sangat pahit kalau kalian saling membenci, dan lucu rasanya satu gedung, satu pesta ketemu mantan kan gitu. Mantan hula-hula kan itu, entah mantan apa kan. Aku rasa itu udah niat hal yang bagus kalau laksanakan. Kalau bisa jangan kau iya. benci dia kan gitu. Aku nggak benci, cuman mamanya tetap nggak boleh putus. Tetap kita disuruh dekat lagi. Tapi hubungannya tetap baik lah kalian ya. Nah, sama orang tuanya juga tetap baik ya. Karena kan masih sama-sama gereja kan. Iya, masih waktu itu kan aku ikutin kata Abang Parhusip kan, datang ke rumahnya bawakan buah ya Ah, kan. iya Aku betul. datang ke rumahnya, kebetulan ada orangnya, anaknya. Aku Apa? ditarik sama mamanya kan untuk nemuin anaknya. Terus Oh, terus? anaknya terus anaknya datang senyumin aku. Terus aku cuman senyum, ya kita komunikasi baik sih. Terus dia bilang, masih mau putus kata dia gitu.
Aku cuma menjawab biar Tuhan aja yang menjawab itu semua, aku bilang. Terus dia bilang, mah dia selalu lihat status aku kan, status di WA. Jadi kayak aku tuh kan suka jalan sama temanku tuh. Dia suka, mah tuh si Feni sering jalan-jalan mah, sering nongkrong-nongkrong mah gitu. Terus mamanya, jangan kamu nongkrong-nongkrong gitu. Aku dinasihatin. Ah, Terus aku cuma bilang iya nombor. Dia iya doang nombor mah kata dia gitu. Jadi kayak ya melaporkan lah untuk kejelekan saya supaya mungkin mamanya benci aku kali ya. mungkin supaya diperhatikan positif aja. Nah, terus Ya itu terus kata mamanya nggak ada kalian putus-putus gitu kan. wah, Terus aku tanya sama dia galak mah, dia bentak-bentak aku, dia ngatain aku biadab. Aku sambil bercanda gitu, sambil ketawa gitu kan. Terus langsung diomelin Samuelnya. Ingat Tuhan Yesus tidak pernah mengajari gitu tentang ayat Alkitab. Itulah mamanya bagusnya seorang mamanya. jadi sampai kau ungkapkan. Ya aku ungkapkan. Dia bilang gini, kalau kamu mau tidak kata dia gitu. Kita nikah, kamu keluar dari kerjaan, aku keluar dari kerjaanku, kita sama-sama melayani Tuhan. Kita kerja di gereja, kita membersihkan gereja gitu-gitu kan. Ya aku diam aja ketika dia jawab seperti itu, karena aku langsung glek gitu. Terus dia bilang, kamu kamu belum karyawan tetap, sedangkan aku sudah karyawan tetap. Udah PNS, saya mau keluar semua, tapi kamu mau sama aku mau nggak tinggal bareng di itu. Saya diam aja, tapi saya nggak bisa jawab itu ketika dia ngomong gitu. Hmm. Dia bilang, berarti kamu cuma pengen apa ya dia bilang, pengen jadi apa masih duniawi kalau kata dia. Oh, ya paham. Maksudnya masih mau menikmati dunia pemikiran dia, kan gitu. Dia bilang gaji kamu aja sama aku nggak seberapa kata dia. Aku mau semuanya aku tinggalkan kata dia seperti itu. Terus aku nggak bisa berkata-kata. Kalau aku bilang iya nanti aku salah. Ternyata tiba-tiba aku ninggalin dia ya kan. Hmm. Dan dia kecewa, itu yang kau takutkan. Ya soalnya dia gini toh. Kalau dia sudah marah nih, dia bisa di motor tuh dia teriak-teriak toh. Kadang-kadang bikin saya malu ya kan. Hmm. Ini di kita lagi nganterin aku pulang nih dari rumah dia ke kosan aku kan, karena rumah dia di Jakarta Utara kan, tuh Tanjung Priok. Ke tempat aku kan lumayan lah sejam. Itu dia bisa di jalan itu dia teriak-teriak kayak orang gila gitu menurut aku. Ih, toksis banget nih orang. Tapi aku diem aja karena melawan orang seperti ini yang ada Makin jadi. aku Yang ada tapi makin jadi. yang ada dia makin iya melonjak. Nah, ketika aku mikirnya gini ya. Kenapa waktu lu PDKT sama gue lu kagak seperti ini gitu ya kan. Soalnya saya ngambil positif sih. Takutnya dia ngetes saya untuk kesabaran saya soalnya. Pada saat itu. Iya, nah, karena dia kalau dari tatapan matanya dia sayang banget sama aku. Kalau Hmm. dari tatapan matanya ya, karena ketika kayak mama tuaku kan nggak ngerti lah. Kalau orang Batak kadang-kadang bisa bisa hal-hal yang nggak Iya. jelas mistik gitu kan. Coba deh kak fotonya kirimin pasanganmu, aku kirimin kan. Takutnya cowoknya main-main kan, ketahuan lah sama bapak tuaku kan. Kulihat kata dia ini mah cowoknya cinta mati sama kau gitu. Cinta mati apaan? Orang dia galak, aku bilang gitu. Ya itu yang ku bilang tadi. Cuman di situ yang satu langkah itu. Kan ku bilang dari awal. Benar dia tuh tipikal yang sayang.
Cuman dia nggak bisa ngendalikan temperamennya, egoisnya kan saat itu. Dan kau belum memahami dia masalah temperamen itu, dan bisa dikatakan nggak tahan lah, terlalu keras kau rasa temperamen dia kan Iya, gitu. karena kan soalnya kan aku nggak pernah pacaran ya semenjak saya yang sama yang muslim itu dia udah nikah. Saya 5 tahun sebelumnya tuh saya nggak pernah pacaran. Deket sama cowok tuh saya nggak pernah mau. Ada yang deketin saya muslim, ah ngapain? Kayak perjalanan sia-sia gitu kan menurut saya kan. Hmm. Ada lagi yang deket saya muslim, ah enggak. Nah kebetulan dia datang kan. Dia 2 tahun ini terus chat aku, nanya ketemuan. Saya nggak pernah mau kan. Terus temanku bilang, kenapa Fen nggak coba aja? Pas aku coba, terus aku jalanin, ternyata cinta itu sakit ya. Ketika lama-lama aku suka sama dia, terus sayang, terus dia selalu bilangnya. Jadi aku Hmm. tuh perjalanan saya sama dia tuh sebenarnya saya salah duluan. Jadi ketika ngobrol, saya bilang sama dia, pernah saya ucapkan ketika saya ngobrol sama dia, saya sama cowok nggak akan pernah mau modal, saya nggak akan pernah mau rugi-rugi amat. Saya pernah ucapin seperti itu. Mungkin itu dia yang membuat dia sakit hati sama aku. Oh, tapi gue bersyukur loh dengan perjalanan hidupmu, kau bisa berprinsip kalau bisa orang Batak lah jodohku. Walaupun perjalanan hidupmu tidak ada hubungan ke sana sama sekali, dan bahkan melebihi ekspektasimu sebagai orang Batak, kau masuk sanawiyah dan bergaul dengan apa namanya dia bilang, kawan-kawan yang bukan Batak. Tapi kau sekarang punya prinsip kalau bisa lah kan gitu, Pariban. Kalaupun nggak Pariban ya orang Batak kan gitu, bener nggak? Bener. Tapi saya bingungnya ya, Nah, pacarku ini kan marga Tarihoran. Mamaku kan Limbung. Itu kan satu borbor kan? iya sih. Cuman kan mamamu bilang apa? Gak apa-apa, saudara jauh kata dia Udah. gitu. Kalau orang tuamu ngajarin itu berarti itulah yang dijalani kan gitu. Kalau kita tanya yang Iya, lain beda-beda pendapat, beda pandangan, beda prinsip malah jadi bingung kan gitu. Kalau orang tua bilang laksanakan ya laksanakan. Artinya memang tidak terlalu apa. Artinya bisa dibawa ke adat. Gitu aja sih. Prinsipnya kalau kau nanya-nanya ke mama, kira-kira kalau marga ini mah, mama yang baru ini bisa ya udah jalankan. Karena orang tua kita udah menyatakan itu bisa kan gitu. enggak, takutnya mamaku kan mikirnya gini. Ketika aku kan udah umur udah tua kan, 32 tahun Oh, gitu. Terus dia, wah anakku baru ini dapat cowok Batak gitu kan. Terus marganya Tarihoran. Ya udahlah, nggak apa-apa daripada anakku nggak dapat gitu. Mungkin takutnya. ya. Kecuali kalau sama-sama Limbong ya mama, terus ketemu Limbong, ya itu baru mungkin keras. Aku yakin nggak bakal setuju. Cuman kan karena masih apa? Karena mama ya kan gitu. Nggak pala, Iya. nggak pala. Kecuali kalau semarga mungkin agak beda konsepnya. I- Itunya. iya, ada yang dulu deketin ku Simar Mata kan. Ah, Kan aku nggak tahu tentang Parna kan. Nah, nah tahu-tahu betul. Parna ya. Aku tanya, mah ada yang deket aku, Simar Mata. Ditampar aku sama mamaku. Ah, Apa kan? itu? Abangmu. Tapi Simar Mata ini tidak bilang kalau aku adalah adiknya. Gimana sih kata. Terus dia bilang, Mungkin bang, dia kan nggak kita tahu Parna. kan? Aku bilang sama dia, bang, kita kan Parna bang. Ya kenapa sih kau Parna dek? Kata dia gitu. Ya aku tidak aku tahu lah, aku bilang. Itulah yang aku bilang tadi. Kalau keluarga bapak sama bapak itu keras. Itu makanya kau sampai ditampar ketika nanya kan. Kecuali kalau masalah keluarga dari ibumu atau mama, ya itu tidak terlalu trouble. Itunya. Karena susah juga kok hafal 70 lebih. Entah 80 kali marga Parna itu. Nggak mungkin kau hafal-hafal. Dia nggak. Yang aku ingat Begitu maksudnya juga tahu dengan, cuman Simbolon di iya, Tanggang. yang garis besarnya, yang banyaknya kan gitu. Iya.
Oke lah, kayaknya udah 9:30. Aku udah agak apa ini baca Alkitab, Setengah tapi aku 11. mau minta, sorry, 10:30 aku. Aku minta kesimpulan aja gitu darimu, dari cerita ini, podcast ini tentang perjalanan hidupmu, pengalaman hidupmu, hubungan, bahkan apalah ya, pribadimu sempat juga kau ungkap. Setelah sampai ujungnya kau masuk Batak Tele, aku minta paling kesimpulan darimu lah. Apa yang kau rasakan, apa yang kau banggakan, apa yang kau dapatkan dari ini semua di Batak Tele. Oke, silakan. Ya, aku seneng. Jadi aku seneng banget bisa masuk di Batak Tele ini, bisa ngerti tentang adat. Jadi banyak saudara, banyak yang peduli, banyak temen. Ya, ya senang banget. Dan bahagia Bang Parhusip bisa makin dekat dengan Batak Tele ini. Dan semoga aja bisa deket juga sama Pariban Lambok ini ya. Amin. Nah, begitu Lambok. Ada nggak orangnya? Oh, ada. Mungkin dia Adong, pura-pura nggak adong, dengar. adong. Paling nanti dibalas Kayaknya biasanya setelah dimutein. ini. Ya Tadi mungkin pagi setelah ini. dibalas. Oh, puji Tuhan lah, dibalas juga rupanya. Tapi aku balas lagi, nggak dibalas lagi. Ya nantilah setelah ini dilanjut lagi. Mau dibahas lagi lah masalah dia. Setelah kita tutup ya. Oke, aku ambil kesimpulan aja. Terima kasih buat Ito Penny Borusida Butar atas podcastnya hari ini. Dan aku juga merasa bangga dan terharu. Aku berharap orang-orang seperti Ito yang tidak mengenal ketika masuk sini, ya inilah tujuan kami. Selain mengajarkan, mendidik, mengetahui buat kalian, kita semua sebenarnya sini sama-sama belajar. Tapi yang menjadi banggakan, yang jadi tidak tahu menjadi tahu, bahkan mengerti, paham, sangat bersyukur gitu. Banyak adik-adik kita seperti ini yang udah duluan seperti Ito gitu. Yang tadi nggak ngerti apa-apa, manggil ini gimana, akhirnya ngerti tentang tutur, adat, tarombo ya pelan-pelan, akhirnya mengerti yang dari nol. Aku sangat bersyukur karena memang tujuan kita merangkul yang terbuang, membatakkan generasi muda. Oke, itu aja buat teman-teman. Podcast hari ini tutup. Judul diganti. Bicara bebas, silakan dimulai. Sebelum jam 11. Oke, itu aja itu ya. Makasih banyak itu ya. Aku mau Sama-sama itu. tanya. Terima kasih juga.